manusia, dikatakan manusia, mengemban 7 sifat ketuhanan dan 4 sifat kerasulan. Sempurna. Di sini dalam artian apa? Kita sebagai manusia akhirnya tahu bahwa disinilah jalan untuk mempanakan diri. Artinya fana ialah menghilangkan keakuan, ya, bukan menghilang ya. Fana itu bukan menghilang, tapi hilanglah rasa keakuan, ya. Itu tadi. Karena kenapa? Kita ulangi lagi ya, bahwa sifat ma'ani ini Tuhan menyatakan sifat kebesarannya menjadi daya hidup kepada jasad atau batang tubuh atau badan jasmani yang tadinya tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak. Kalau harta benda itu nanti malah mencelakakan anak cucu kita, ya. Yang kita wariskan, yang kita tinggalkan itu ialah ilmu ketuhanan, ya. Itu loh yang bermanfaat bagi anak cucu kita, dan kita menjadi suri tauladan mereka, ya. Maka kita sudah menjadi sosok figur di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, ya, seperti itu. Jangan pernah berusaha memperbaiki orang lain kalau kita belum memperbaiki diri kita sendiri, ya? Karena sebelum kita memperbaiki diri maka belum bercahaya, ya? Kalau belum bercahaya, bagaimana kita memberi cahaya kepada manusia yang lainnya? Betul ya, seperti itu. Ingat, hakikat kita hidup di dunia untuk ibadah. Oleh sebab itu, bekerja dengan ibadah, berkeluarga niatkan untuk ibadah, ya. Bapaknya yang sabar, ibunya juga yang sabar. Ada masalah, sama-sama tafakur, ya. Berbicara, jangan memakai emosi, ya. Nah, karena ingat, ya, kita makhluk ketuhanan. Artinya kita mengemban sifat Tuhan, ya. Punya masalah, dirembuk, dimusyawarahkan dengan baik, ya. Karena keberkahan rumah tangga ialah kedamaian. Kalau di dalam rumah tangga tidak damai, maka tidak ada keberkahan, ya. Ya. Mau kaya, mau miskin, diam, ya. Jangan dinampakkan. Adakah, tidak adakah, diam, ya. Kenyangkah, laparkah, diam. Kenapa? Biarlah Tuhan yang tahu. Diam aja kita. Kalau belajar ilmu ketuhanan, kita harus lebih yakin dengan jaminan yang Allah sudah janjikan. Lebih yakin. Tuhan tidak mungkin membiarkan hambanya kelaparan. Tidak mungkin. Kenapa kita sampai kelaparan? Kenapa? Tidak istiqomah dalam iman dan takwa. Ketika senang, oleng kita. Nah, ketika susah, mencari Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Berarti kita belum panah. Kalau panas, kita tidak ada sifat mengeluh. Kalau sudah panah, tidak ada kita sifat meminta-minta. Kalau sudah fana, kita tidak ada sifat kecewa. Betul ya?
ilaha illallah, bahwa yang hidup hanya Allah. Berarti kita hidup enggak? Orang yang enggak hidup, mayat itu enggak punya pengharapan, enggak punya permintaan. Betul kan? Mayat itu adakah yang mereka minta-minta? Mayat enggak ada ketakutan. Ini itu enggak ada diam. Ya, seperti itu. Ya? Oleh sebab itu, lazimkan zikrullah la ilaha illallah yang hakiki. Maksudnya kan itu jalan panah toh. Panah itu menghilangkan keakuan, timbullah kesadaran Rabbani la ilaha illallah. Oh, yang hidup Tuhan. Berarti harus yakin. Nggih. Kita naik pesawat nggak pernah mengendalikan, tenang, tak takut jatuhnya. Yang Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita ketakutan ya, lucu. Iya kah? Naik kapal, kita percaya nakodanya, tenang, pasti sampai besok. Nah, giliran kita disetir Tuhan, kita ditanggung Tuhan, kita ketakutan hidup. Lucu ya. Berarti kita belum sadar ke Tuhan. Kita belum sadar. Artinya sadar, merasakan kehadiran Tuhan. Caranya merasakan kehadiran Tuhan lewat mana? Lewat sholatul dah. Lazimkan ini tadi loh. Dirasakan betul-betul. Itu loh hakikinya kita. Itu loh maksudnya. Jadi hilangkan kezuhiran aku, maka timbullah sifat ketuhanan. Maka yang ada hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidak ada. Kenapa ketakutan? Nah, ada hantu kabur. Ya? Diteluh, disantet orang, kabur, ketakutan. Punya masalah, ini itu kabur. Apa? Kita diajarkan di perguruan mempunyai sifat kesatria. Kesatria itu apa? Hadapi seluruh permasalahan bersama dengan Tuhan, pasti selesai. Yang menjamin Tuhan ini. Asal ingat kuncinya sabar dan syukur. Terus menjalankan sholat secara istiqomah. Ya, jangan pas perlunya, pas mintanya kita taat, pas senangnya lalai. Nah, kan lucu orang tuh. Hadapi kenyataan masalah apapun, kalau kita hadapi dengan Tuhan, selesai. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Jangan takut, hilangkan rasa takut. Saya sering mengatakan, hilangkan. Nih, rasakan lah. Yang menghadapi masalah itu sebetulnya kita kan Tuhan sebetulnya. Tuhan, kita tidak ada. Yang ada sifat kezuhiran Tuhan, dikatakan nur cahaya. Dan cahaya pasti mendapatkan jalan penyelesaian. Betul itu, Tuhan yang berjanji, bukan kita. Kitanya yang kurang yakin. Ya, iman takwa dikencani. Kalau orang Jawa apa katanya? Ditataki. Ya, Mas Haji. Ya, kok berani-berani ya? Hidup bukan untuk pelarian. Hidup untuk menyongsong kenyataan. Ya, bahwa kenyataannya ketika kita selalu merasa bersama dengan Tuhan, disitulah pintu kejayaan kita dunia akhirat. Murid ini karena jarang merasakan kebersamaan dengan Tuhan, akhirnya hidupnya ya ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Imannya selalu oleng. Ini loh dirasakan, ini loh yang keluar masuk itu loh nyatanya ruh dinyatakan menjadi napas agar kita bisa mengikuti, karena tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak bersama dengan nur yang berasal dari Tuhan. Nyatanya nur apa tadi? Nur itu sifat.
nyata ke dalam badan menjadi ruhani, dikeluarkan nyatanya menjadi napas. Kita ikutilah napas mengikuti ruh, ruh mengikuti Nur Muhammad mengikuti Nur Allah esa dengan yang punya. Berarti esa dengan Tuhan. Ada ketakutan? Tidak ada. Apa yang ditakutkan hidup ini? Los. Enak ya guru ngomong. nyatakan nanti apapun yang belum kita ada gapai dalam kehidupan, maka Allah akan hadirkan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Hidup jangan banyak keinginan. Sekarang belajarlah mengikuti keinginan Tuhan. Sudah sering saya katakan bahwa pada tahapan akhir ini bukan murid dilarang berdoa, bukan. Apa yang mau kita minta? Sedang Allah sudah menyediakan semua sebelum kita lahir. Masya Allah. Kenapa kita minta-minta? Ini lucu. Lucu. Allah sudah sediakan. Kalau memang itu milik kita, Allah pasti berikan sesuai dengan waktu yang Allah tentukan, bukan dengan keinginan waktu yang kita inginkan, ya. Sabar, tetap istiqomah, percaya penuh kepada Tuhan, ya, seperti itu. Perbaiki hati dan terus lazimkan zikrullah, la ilaha illallah, hakikat yang ada hanya Allah, dan lazimkan sholawat, Sallallahu, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyampaikan sholawat kepada kekasihmu. Siapa kekasihnya? Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa hakikatnya? Nur atau cahaya? Cahaya daripada Tuhan itu sendirilah yang menjadi kezuhiran kita semua yang ada di alam semesta ini, ya. Yang jadi kekasihnya berarti yang dikatakan hakikatnya ruha sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali ke hakikat diri sendiri, Muhammad, hakikat kita semua, laki-laki atau perempuan, itulah Muhammad. Tapi ketika kita sholawat, kita banyak dusta, kita tidak dapat dipercaya, tidak sampai sholawatnya. Ngamalkan sholawat harus sidik, harus amanah, baru disampaikan dengan cerdas dan bijaksana. Gak usah banyak-banyak, seikhlasnya. Kalau satu kali tembus sama dengan orang sholawat 1000 kali. Yang khusyuk sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika beramal apapun di perguruan, jangan kita niatkan apapun. Itu kuncinya. Ikhlas lillahi ta'ala. Karena hakikat yang bersolawat itu pun ialah sifat kebesaran Tuhan. Kita nggak bisa loh. Itu loh yang saya takutkan, syirik yang tersembunyi, ya. Paham ya? Hati-hati. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat, lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.